Ketahuilah olehmu hai salik wahai penuntut ilmu. Ini sidin beramanah pengarang kitab ini. Wahai saudara-saudaraku, kata beliau, wahai orang-orang yang sedang duduk di majlis taklim, bahwasanya tiada yang melepaskan akan dikau itu daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, melainkan bisa terlepas daripada mara bahaya, yaitu melainkan pandangmu dan syuhudmu, bahwasanya segala perbuatan, segala yang berlaku di alam ini, kesemuanya hakikatnya telah semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan ini. Dan salah satu pula, hendaklah secara lahiriah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah apapun, sholawat, zikir, sholat, dan sebagainya. Itu yang bisa insya Allah melepaskan daripada haru-hara yang ketidaknyamanan dalam hati ini. Jadi selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena mana? Bakti itu menjadi ukuran yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berbakti itu, yang berbakti kepada Allah itu, diberikan beberapa pemberian yang kada disangka-sangka. Salah satunya diberikan kelepasan dari kesempitan hidup. Jadi tenang aja. Nah, asalnya gundah gulana hilang. Rasa dulunya rasa sempit, hidup lagi ini. Berkah berbakti kepada Allah, berkah beramal ibadah kepada Allah. Walaupun duit itu sedikit, cuman bahagia, tenang hidupnya. Apalagi duitnya banyak. Duitnya banyak, hartanya banyak, dekat kepada Allah, senantiasa berdialog beribadah kepada Allah, Masya Allah, tambah lagi dengan ini, ya kan, tambah nyaman. Mudah-mudahan kita semua kabul hajat dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berbakti kepada Allah, Allah lepaskan daripada kesempitan dan Allah berikan rezeki yang kada diduga-duga. Ada aja rezeki itu, karena Tuhan ini melihat orang yang senantiasa berbakti. Kada mungkin Tuhan itu apa itu kada memberikan solusi, ya kah, ya kah, ya kah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya kah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa, laki-laki ke bini-bini, ke tua dan muda, selalu berbakti, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ij'allahu makhraja, ya kan, diberikan apa, kelapangan, dikeluarkan daripada kesusahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pula Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang berbakti, selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Allah berikan rezekinya namun kada disangka-sangka dan diduga, tiba-tiba ada aja rezeki itu. Tapi yakin bahwasanya rezeki itu bukan manusia yang mendatangkan rezeki, melainkan pilihan Tuhan lain memberikan rezeki kepada aku. Alhamdulillah. Namun berbakti di sini, taat ini ada dua hal. Taat kepada secara lahiriah, menggawi sunnah-sunnah Rasulullah. Taat kepada hakiki, taat pada ilmu dalam binandung. Kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu bahwasanya nang berbuat amal ibadah ini bukan ulunnya Allah, melainkan gawian daripada perbuatan pian dua. Nang ulun jadi kawan. Nah, kisahnya aja bang.
ulun beramal ibadah, tapi melainkan amal atau perbuatan ini daripada sampian ya Allah. Ini kadang-kadang. Nah, maksud salah satu orang beramal ibadah, beramal bakti adalah ia senantiasa terus menerus ingat kepada Allah, wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri ingat kepada Allah ibadah, duduk sedang berduduk ingat pula kepada Allah, Allah 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 dalam hatinya. Nah, apa benar namanya ini. Pada ketika beringat kepada Allah, walaupun sebentar lawan istri dengan istri nggak tahu bahwa suaminya sedang berzikir Allah Allah Allah. Suami pun tidak tahu juga, walaupun sebentar tidurnya, istrinya hatinya, hati istri selalu Allah Allah Allah. Jadi baik ketika berdiri, berduduk, berbaring, mandi, berpakaian, melepaskan pakaian, ingat daripada gawian pian Tuhan semua ini. Masya Allah. Iya kah? Tahu bahwasanya pian ya Tuhan yang berbuat ulun lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak daya upaya. Tidak ada perbuatan sama sekali ulun nang ini Tuhan melainkan pian dua nang ada nang berbuat. La fa'ila illallah. Ya Allah ya, tidak ada yang berbuat. Ya ada yang berbuat ya Allah. Dia yang berbuat. Nampak dan jelas. Dia yang buat Tuhan. Semua daripada Allah. Kullu min indillah. Muhammad kata Tuhan, katakan olehmu semua apa aja yang ada di alam semesta ini daripada aku ya Tuhan. Jadi kadang awak ini bersandar lawan manusia, engkau itu bersandar kepada Allah. Sandarannya ada itu Allah. Jadi walaupun bagaimanapun ujian yang dihadapi ini, lulus ujian tadi. Kenapa maka lulus? Karena orang yang mendatangkan ujian ini bahasa Banjar yang diikuti, yang dikacak, yang diambil. Bukan ujiannya yang dilihat, tapi bagi orang awam kenapa ujiannya selalu dipandang? Yang mendatangkan ujian ada dipandangnya, lalu sakit hati, sedih, gundah gulana. Mungkin kesalahan kita adalah hubud dunia kaliwatan. Artinya memandang dunia terus, mencintai dunia terus menerus. Ini sudah sudah tahun 2023. Hendaklah berbeda daripada tahun-tahun yang sudah dilewati. Dan para hadirin, para hadirat, maka hendaklah pula memerlukan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Banyak orang berilmu, tapi memang kada dipakai, kada diamalkan, rasanya rugi juga, sia-sia juga. Iya kah? Ini perlu diamalkan. Mungkin kekurangan kita di kurang amal nih. Napa maka orang amal nang banyak bepandir aja, ngomong aja, kalau bang hatinya sadar diri. Ya Allah ya Rabb, ulun ngomong atas bantuan dia. Ya Allah ya Rabb, teman ada jarak sama aku, tapi aku nggak ada jarak sama sampian ya Allah. Dekat mata hitam mata putih namun pian ya Allah lebih dekat daripada itu. Nah, banyak ngomong pikirannya dunia. Nah, oleh karena mana hendaklah ilmu dan amal kita ini dijauhi. Supaya apa? Supaya menemukan, mendapatkan keesaan Allah. Supaya bertemu kepada Allah, berjumpa kepada Allah. Kalau orang kada bertemu Allah selagi hidup di dunia, kata Imam Ghazali menyampaikan, tidak bisa juga berjumpa kepada Allah di akhirat. Jadi jangan nanti mengenal Allah,
jangan nanti berzikir kepada Allah, usia tiba maut kita kapan dia. Rugi benar hidup ini. Banyak benar nanti di hati umat Rasulullah maka ini. Nanti aja aku ingat-ingat kepada Allah. Jangan sakit hati Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang senantiasa rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, ingat kepada Allah, tersenyum wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakallah. Dan kita selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Oleh karena mana hendaklah memerlukan ilmu dan amal supaya mendapatkan keesaan Allah, bertemu kepada Allah, bergantung kepada zatnya Allah, hingga ada ini hanya Allah sahabatlah hanya pandangan dalam perasaan. Diri kita mana? Diri kita majadi. Apa itu majadi? Kisahnya saja ada, padahal tidak ada. Mbak siapa yang ada? Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'alanya nyata, ada nurnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW. Nur Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW yang mana? Nyata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah wujud daripada Nur Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW. Sedangkan Nur Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW ini disebut sifat wasifat di kata Tuhan. La ghairi. Sifat itu bukan dari aku. Ikam itu Muhammadai zahirku. Ikam itu Muhammadai sebenarnya aku kata Tuhan. Berdialog di situ. Nyaman banget. Tapi memang kita ini habis mengaji boleh ke rumah Habib, DP, ngobrol, Habib, DP, ngobrol, Habib, DP, ngobrol. Nah itu lambat sampai, lambat lah. Orang bahari itu nuntut ilmu, orang bahari kisahnya nih. Pergi ke pengajian, berlima kawan. Yang satunya anak mana mendapatkan ilmu betul-betul meripat. Ini menyurangan, menyurangan lah, menyendiri. Biar aja nang dua kawan ini berdua bergandengan, pandai ngomong aja. Tapi yang satu ini belakang. Nah supaya apa namanya tuh, jangan tersinggung di berdua. Jadi satu ini di belakang. Atau yang kamu kan duluan. Artinya malas bicara. Jujurlah kita. Banyak bicara, banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lalu kurang baktinya teman Tuhan gitu lah, menjadi bahan pertanyaan atau bahan renungan kepada kita adalah Bapak tulis jadi bahan renungan. Sedikit duit kita ini sakit hati ya lah. Punya duit sedikit sakit hati. Tapi yang menjadi pertanyaan, sedikit zikir kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itukah yang kita maksud sebenarnya? Sedikit duit sakit hati. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sedikit zikir kepada Allah yang ada sakit hati ini? Sedikit pakaian hatinya sakit. Kenapa sedikit amal ibadah tidak sakit hati? Ama baju pakaian yang banyak dibawa ke kubur enggak? Enggak. Amal ibadah yang banyak dibawa enggak? Dibawa. Kenapa sedikit pakaian sakit hati? Beramal ibadah sedikit ada sakit hati. Ini bahan renungan lawan kita dan beretaan. Coba ulun supaya memainkan. Ini kata-kata memancing supaya tahun 2003 ini berubah keadaan, kehendaknya. Mudah-mudahan sesuai dengan kata Allah. Amin. Ya, putus cinta kepada seseorang, sakitnya hati. Kenapa? Putus rindunya kepada Allah, putus hubungan kepada Allah. Biasa-biasa aja. Apakah ada malu kepada Allah? Apakah tidak malu kepada Allah? Putus cinta kepada seorang, menderita. Tapi putus dengan Allah, lupa kepada Allah. Adakah rasa penyesalan di hati kita? Ini menjadi bahan renungan. Ya kan? Sedikit punya harta, aduh sakitnya luar biasa. Tapi sedikitnya zikir, tidak ada rasa sakit. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang merugi, tanda-tanda orang yang menjelaskan.
kehilangan harta, sakit hati, cepat-cepat memasang CCTV. Iya kan? Kehilangan harta, sakit hati. Bukti sakit hati apa? Pasang CCTV. Ya kan? Kenapa? Kehilangan iman, kehilangan takwa, kehilangan zikir. Kenapa? Kada sakit hati. Dan kenapa kada dicariin kayak itu? Ya benar, bahaya. Tapi walaupun bahaya, walaupun demikian, maka ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun ya Allah. Begitu. Setiap ada dosa ada obatnya. Obatnya apa? Istighfar kepada Allah. Ada kesalahan, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah maafkanlah hidupku selama ini banyak lalai dan lupa kepadamu ya Allah. Malu rasanya kepada Allah. Memang selama ini ya Allah, aku ini banyak keliru, banyak kesalahan, bahwa sedikitnya harta merasa sedih hati tadi, tapi sedikitnya ingat padamu, tidak ada rasa sedih. Ini urut aku ya Allah, ulun yang bersalah, ampuni ulun ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ketiga, permohonan ampun kepada Allah pulih dengan istighfar, pulih dengan zikir Allah, 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 Allah. Ya kan? Hidup ini sudah lawas masa panjang, lama sudah hidup, belum juga lagi ibadah yang kuat benar kepada Allah. Belum juga keyakinan nih mantap nih, usia keyakinan kadang mantap ini tak bawa mati, tak bawa sakaratul maut. Bah katanya nyaman anak mati nang indah, biar nang suami nang kayak Pak Alimnya dia membantu lagi, biar istri baktinya nang kayak apa membantu lagi. Ini masing-masing menghadap sakaratul maut nang indah. Ya, dizikirkan. Ini banyak orang meninggal gak dizikirkan, kepandiran. Orang ini mandiri, orang ini talqinkan.